Agni, kamu sakit? Agni mengangkat kepalanya dan melirik Ilyas. Enggak, cuma lemes aja. Kebanyakan presentasi ya gini nih. Agni tersenyum simpul. Padahal sebenarnya batinnya sedang bergolak. Agni pusing memikirkan solusi untuk dirinya sendiri. Agni mulai pakai susuk 5 tahun lalu, sejak menjadi asisten pejabat daerah. Berkat susuk yang ia pakai, urusan lobi ini itu jadi gampang dan bosnya jadi tenang. Semakin tinggi tuntutan pekerjaan Agni, semakin banyak pula susuk yang ia tanam di tubuhnya. Sialnya, minggu lalu Agni dapat kabar bahwa dukun yang memasang susuknya meninggal. Untuk antisipasi, Agni sudah mencari info dukun pengganti. Tapi mereka semua angkat tangan karena susuk yang dipakai Agni hanya bisa dirawat oleh pemasangnya. Ini semua karena susuk yang dikenakan Agni bukan susuk biasa, melainkan susuk paku emas yang masing-masing diisi oleh jin dan ditanam dengan ilmu hitam. Selain itu, jin di dalam susuk terikat perjanjian sakral dengan pemasangnya dan pemakainya. Syarat dan pantangannya lebih rumit dibandingkan susuk biasa. Yang membuat Agni cemas adalah sebentar lagi memasuki ulang tahun weton Agni. Harusnya siang ini susuknya dirawat sebelum ia mandi dengan rendaman air bunga setaman jam 3 dini hari nanti. Ditambah lagi bosnya mengikut sertakan Agni dalam perjalanan bisnis ke Semarang dan harus berangkat nanti sore dari Jogja. Karena menemukan jalan buntu, Agni hanya bisa pasrah. Pagi tadi ia menyempatkan dirinya pergi ke Pasar Gowok dan membeli bunga setaman untuk dibawa serta oleh dirinya ke Semarang. Agni hanya bisa berharap tidak ada hal buruk yang terjadi. Harusnya jam 9 malam mereka sudah tiba di hotel. Tapi karena lapar, mereka sepakat untuk makan penyetan lebih dulu di daerah Gajah Mada. Agni tidak banyak bicara. Sedari tadi ia menutup sebagian wajahnya untuk menyembunyikan kecemasannya, yang ternyata diperhatikan oleh Ilyas dan Intan. Enggak makan nih, Agni menggeleng. Ngantuk aku, enggak lapar. Ah, bohong, kamu lagi galau kan? Ilyas menimpali. Agni diam, lalu ia menggeleng lagi. Sebenarnya badan Agni sudah panas dingin dari jam 3 sore tadi. Pandangannya nanar. Setiap bergerak tubuhnya terasa gemetar. Titik-titik yang dipasangi susuk pun rasanya seperti terbakar, perih, dan gatal. Tapi Agni hanya bisa diam, karena tidak ada tempat untuk bercerita. Dan di saat seperti ini, entah mengapa waktu berjalan begitu lambat. Setibanya di hotel, Agni langsung memutuskan untuk mandi karena sudah tak tahan dengan rasa sakit dan panas yang menyerang tubuhnya dengan hebat. Intan yang dari tadi memperhatikan Agni jadi semakin khawatir. Agni, kamu sakit kan? Tanya Intan begitu Agni keluar dari kamar mandi. Enggak, jawab Agni dengan wajah pucat setelah melihat handuk yang ia pakai untuk mengeringkan rambut. Di handuk tersebut banyak rambut Agni yang rontok. Astaga, rambutmu kok rontoknya separah itu? Agni gemeteran, ia bungkam. Dengan cepat Intan mendekat dan memegang tubuh Agni. Lagi-lagi ia memekik karena kaget. Agni, badanmu panas loh. Kenapa nggak bilang aja tadi kalau kamu sakit? Aku juga nggak tahu Tan kalau bakal begini. Ayo aku anterin ke dokter. Nggak ah, aku mau bobo aja. Berkali-kali Intan membujuk Agni untuk ke dokter. Tapi Agni bersikeras untuk tidur saja. Karena ia terbeban harus bangun jam 3 dini hari nanti untuk mandi. Intan pun menyerah tanpa memahami situasi Agni yang sebenarnya. Malam itu Intan mendadak tidak bisa tidur akibat sakit perut. Tadi ia makan terlalu banyak sambal. Sudah tahu perutnya sensitif, masih saja nekat. Hingga jam 2 dini hari, Intan sudah keluar masuk kamar mandi, sekitar 3 kali. Saat itulah Intan mendengar suara berisik begitu keluar kamar mandi. Kresek, kresek, kresek. Fokus Intan langsung teralih ke arah asal suara dan terkejut melihat Agni berjongkok dan membongkar isi koper sampai baju bertebaran di sana sini. Agni, seru Intan kemudian menyalakan lampu. Kamu ngapain? Sosok Agni berhenti bergerak, sebelah tangannya menutupi mata seperti orang kesiloan. Matiin lampunya Tan, suaranya dengan suara serak dan gusar. Tapi
Intan terdiam karena melihat cairan merembes di punggung. "Ini punggungmu kenapa?" Intan spontan mendekat dan memegang punggung Agni. Secepat kilat Agni berbalik karena tidak suka punggungnya disentuh. Dan saat itulah Intan menjerit. Wajah Agni sebagian mulai menghitam dan terdapat beberapa titik yang mengeluarkan cairan berwarna merah. Kemungkinan itu adalah darah. Wajah Agni yang biasanya cantik paripurna itu mendadak terlihat mengerikan dan sangat tua. "Jangan pegang-pegang, badanku sakit semua." Ucapan Agni membuat Intan mundur selangkah karena takut, apalagi suaranya terdengar menyeramkan. "Agni, kamu kenapa?" "Aku lapar, aku haus." Beberapa detik kemudian tanpa Intan duga, Agni sudah meraih barang-barang di sekitarnya dan mengunyah. Pena yang ada di mejanya pun jadi sasaran, sehingga membuat Intan histeris. Buru-buru Intan mengambil ponselnya dan telepon Ilyas berulang kali. Tapi tak ada sahutan. Intan semakin takut saat Agni mulai menggigit-gigit tangannya sendiri, sampai kulitnya koyak dan darah segar mengucur. Intan menjerit-jerit dan menghambur ke arah Agni. Setengah mati ia menarik tangan Agni supaya berhenti menggigit tangannya sendiri. Tapi tenaga Agni begitu besar. "Nih, berhenti nih." Intan berjuang menarik tangannya. "Tanganmu udah berdarah. Minggir." "Aku lapar, Tan. Aku haus." Terjadi pergulatan hebat antara Intan dan Agni. Tapi bukannya berhasil, Intan malah jadi sasaran gigit Agni selanjutnya. Gigitan Agni berhasil mengoyak kulit bahu Intan. Darah mulai merembas di bahu Intan dan membuat Intan meraung kesakitan. Intan menendang tubuh Agni menjauh dan menjauhi Agni. Saat itulah Intan berusaha keluar dari kamar. Tapi lagi-lagi Agni menangkap dan menarik kakinya hingga ia terbentur di lantai. Sekali lagi Agni menggigit Intan, kali ini di bagian betis. Intan menendang-nendang dan berteriak kesakitan. Karena sangat ketakutan, Intan meraih tiang lampu tidur dan menghantamkan ujungnya ke kepala Agni sekeras mungkin. Gerakan liar Agni tiba-tiba terhenti. Kemudian Agni memegangi kepala dan mengusap-usapnya seperti orang linglung. Intan langsung bangkit. Meskipun tertatih, ia berhasil membuka pintu dan menggedor-gedor pintu kamar depan yang ditempati Ilyas dan Harun. Namun tidak ada respon dari mereka. "Intan, tolongin aku, Tan," arang Agni parau. Intan membalik tubuhnya. Ia melihat Agni berjalan menuju pintu keluar sambil terseok-seok. Dengan cepat, Intan melompat dan menutup pintu kamar hingga terjadi tarik-menarik handle pintu di antara keduanya. Untung saja Ilyas dan Harun akhirnya membuka pintu. Mungkin karena teriakan Intan tadi sangat berisik. "Kenapa, Tan?" tanya Harun. "Loh, kok kamu berdarah-darah?" "Agni." "Agni kenapa?" Pintu kamar digebrak-gebrak dari dalam. Hal itu langsung menjelaskan bahwa sedang ada yang tidak beres. Intan menggeleng kemudian menangis. "Panggil bantuan aja, Run. Tolong, Run." Ilyas yang tidak sabar akhirnya menarik Intan dan membiarkan pintu kamar terbuka. Agni melompat seperti hendak menerkam, tapi Harun refleks menangkap Agni. Agni meronta-ronta berusaha membebaskan diri. Baik Intan, Ilyas, dan Harun merasa ngeri melihat perilaku Agni yang begitu liar. Ditambah lagi wajah Agni yang berubah jadi semakin menyeramkan. "Tolong, tolong Yas," terang Agni seperti kesakitan. Berkali-kali Agni memelas minta tolong dan meminta dilepaskan, tapi mereka bergeming karena bingung bercampur takut. Akhirnya Ilyas dan Harun sepakat untuk memasukkan Agni ke kamar, lalu meminta Intan bantuan pihak hotel lewat telepon. Tak lama kemudian 2 satpam dan 1 housekeeper datang, membantu mereka mengurusi Agni. Dari pihak hotel menganjurkan mereka untuk mencari orang pintar. Meskipun awalnya mereka ragu, akhirnya mereka setuju. Jam 5 pagi orang pintar itu baru tiba di hotel untuk mengurusi Agni. Sesuai keterangan orang pintar yang dimintai tolong waktu itu, Agni kehilangan kendali dirinya karena telat merawat susuknya. Itulah mengapa wajah Agni berubah sehubung efek susuknya luntur dan jin yang ditanam pada susuk marah, sehingga menyebabkan Agni mengalami kebingungan. Agni dijemput orang tuanya dan dibawa pulang ke kota asalnya. Kondisi Agni mereka tahu terakhir kali adalah linglung. Sejak peristiwa itu, Agni tidak pernah lagi berangkat ke kantor, dan semua orang di kantor kehilangan kontak dengannya.